Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di kelas Future Skill kali ini. Nah, kali ini kita bakalan membahas terkait understand user behavior for better product yang dimana nih tema hari ini juga yang bersangkutan sama yang tema minggu lalu yaitu product management. Nah, ini masih relatable. Nah, mungkin aku juga ingin memperkenalkan diri aku juga kayak setiap kelas Future Skill dari awal tuh aku ya. Mungkin teman-teman juga udah recognize mukaku juga, yaitu aku Nadia dari Community Development di Smesap Indonesia. Nah, mungkin hari ini aku ingin ngejelasin juga nih memang ada beberapa topik yang bakalan speaker kita ini dijelasin yaitu dari Kazaki Wali, yaitu dari UI UX Design di Smesap Indonesia. Nah, mungkin sebelum masuk ke sesi materi, aku ingin jelasin juga kepada teman-teman bahwa Smesap Indonesia adalah ekosistem pengembangan bisnis UMKM dan pemberdaya generasi muda demi terciptanya ekonomi berkelanjutan yang dapat berdaya saing global dengan visi menjadi sebuah ekosistem solution bisnis di Indonesia dan misi membuat ekonomi berkelanjutan dan bernilai sosial untuk UMKM dan anak-anak muda melalui layanan yang disediakan oleh kami. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke sesi materi bersama Kak Zaki, nanti aku mau nanya-nanya dulu nih kepada teman-teman semuanya. Nah, teman-teman gimana nih kabarnya hari ini? Boleh dong cerita-cerita di kolom chat gimana kabar kalian hari ini? Karena kan ini udah masuk ke bulan puasa kedua minggu ya kalau nggak salah. Nah, itu mungkin gimana nih kabarnya? Karena kan ini kelas pagi gitu kan ya. Kan terus tadi juga masih sahur. Nah, mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk. Terus boleh dong teman-teman ada yang open cam atau mau cerita terkait kabarnya gimana. Dan mungkin boleh cerita tentang tadi sahurnya itu apa gitu, sharing-sharing ke aku juga biar kelihatan nih semangatnya udah ada semangatnya belum nih pagi hari ini. Ayo dong teman-teman, kali aja nih ada yang mau cerita tadi sahur apa mungkin. Nah, kalau aku sih tadi ya, aku juga sahurnya tadi cuman kayak puding doang yang manis-manis karena kalau misalkan makan makanan yang berat itu kayak aduh kayak kekenyangan terus kayak nggak bisa tidur lagi abis subuh gitu kan kayak aduh mendingan makannya itu ringan-ringan kalau sahur. Nah, mungkin ya dari Kak Naufal itu alhamdulillah baik. Nah, terus mungkin lagi perjalanan di luar kota ya. Oke, oke, oke. Mungkin ada lagi teman-teman yang lain. Nah, oh alah, Kak Rizky nih baik juga katanya baru tidur 3 jam ya ampun. Oke, oke, yang penting Kak Rizky sama teman-teman yang lain masih semangat ya untuk menjalani kelas hari ini bersama Future Skill dan juga Semesap Indonesia. Nah, mungkin aku ingin menyapa pembicara kita nih kali ini. Halo Kak Zaki. Oke, ini Halo, udah ada Kak pagi-pagi. Zaki nih, teman-teman. Nah, Kak Zaki ini adalah UI UX designer di Smesap Indonesia. Nah, hari ini Kak Zaki yang akan membawakan materi user behavior for better product. Nah, mungkin teman-teman nanti siapin ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman kepada Kak Zaki sebelum memulai kelasnya. Nah, mungkin aku mau nyapa Kak Zaki. Halo Kak Zaki, gimana kabarnya Kak? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah kalau gitu. Nah, mungkin apakah Kak Zaki nih udah siap belum nih untuk berbagi sharing materi kepada teman-teman semuanya yang udah di dalam kelas Future Skill kali ini? Udah siap belum, Kak? Alhamdulillah siap. Semoga lancar, semoga ilmunya bermanfaat. Oke deh, Alhamdulillah kalau kayak gitu. Oke, Kak Zaki, untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, silakan. Oke, pagi-pagi semuanya. Perkenalkan, nama aku Zaki, di Snapchat sebagai Junior UI UX Designer. Nah, topik yang kali ini akan aku bawa itu understand user behavior for better product. Nah, sebelum ke behavior, aku mau nanya dulu nih, teman-teman udah ada yang tahu belum apa itu UX design? Mungkin yang udah tahu bisa raise hand atau komen aja. Belum pada tahu nih berarti nih, atau gimana? Teman-teman, kalau ada yang tahu boleh nih, UI UX itu apa sih teman-teman nih? Boleh banget nih, kasih Kan kemarin sharing-sharing ke Kak Zaki. udah bahas ini ya product management sama Kak Sandi kan, mungkin udah dijelasin atau gimana. Wah belum semangat nih ya. Wah udah deh kalau gitu, aku coba jelasin dulu aja deh. Siapa tahu ada yang belum ngerti atau yang belum ngerti. Jadi UX design atau panjangannya mungkin user experience design. Itu kalau kita lihat dari interaction design foundation, design itu verb, user experience itu noun. Jadi user experience design itu merupakan sebuah proses di mana kita mendesain suatu halaman untuk pengguna.
Sama seperti misal graphic design gitu. Kita mendesain untuk menghasilkan grafis. Nah, di sini output-nya itu adalah user experience. Nah, apa sih user experience itu? Kalau menurut ISO, definisi resminya, itu merupakan persepsi ataupun respon dari pengguna yang berasal dari penggunaan sebuah produk, sistem, ataupun service. Nah, dari sini, itu bisa kita bagi menjadi dua, yaitu ada persepsi dan respon seseorang, kemudian ada penggunaan produk, sistem, maupun service. Nah, dan hal dari sini yang bisa kita ambil, user experience itu nggak cuma ada di produk digital, nggak cuma ada di aplikasi, nggak cuma ada di game, nggak cuma ada di website, tapi bisa juga misal service atau produk-produk fisik gitu. Nah, dari hal ini juga kita bisa tahu kalau desainer itu nggak punya kontrol terhadap persepsi seorang gitu. Kita tuh nggak bisa memaksakan, nggak bisa mengatur kalau kalian tuh bakal bahagia gitu, kalau kalian bakal sedih. Tapi yang bisa kita atur itu adalah produk, sistem maupun servisnya. Yang mana nanti produk ataupun sistem ataupun servis itu yang bakal menghasilkan persepsi dan respon seseorang. Contohnya gini kalau di real life ya. Eh, Misal lift prioritas buat MRT Jakarta, meskipun yang pakai ini ya cuma orang-orang prioritas ya. Di sini liftnya itu two way access, bisa. Jadi kita tinggal masuk aja lurus, terus keluar tinggal lurus lagi. Kita nggak perlu balik badan gitu. Di sini salah satu contohnya itu mempermudah user atau customer atau pengguna MRT biar nanti flow jalannya lurus aja, nggak perlu putar balik dan nggak macet. Di sini contoh dari sistem. Kemudian misal di MRT juga ini di pintu peronnya. Di situ udah ada garis-garisnya gitu. Jadi kita kalau ngantri udah tinggal di situ aja, nggak usah mikir kita kemana lagi berhentinya. Dan keretanya pintunya juga berhenti di situ aja. Jadi misal kayak di KRL Sudirman nih gitu, kalau yang di Jakarta naik KRL gitu misalnya, kita udah turun tangga gitu mau ke arah Manggarai, pintunya ternyata jauh banget gitu, akhirnya kita perlu lari-lari lagi. Nah, di sini yang di tackle sama MRT gitu. Jadi customer itu nggak perlu lagi lari-lari, jadi mereka udah tahu tempatnya di mana dan nggak perlu pikir banyak, tinggal pilih aja nih mau berdiri di mana gitu. Ini salah satu contoh user experience. Kemudian misal produk fisik gitu. Ini mouse, pasti ada yang main game juga kan ya. Di sini contoh di mana seorang product designer, orang yang bikin produk itu mengalign motivasi dari pengguna ke bentuk produknya. Contoh di mouse A ini, mungkin mouse ini kalau buat kerja kantoran nggak terlalu cocok karena nggak ada scroll wheel di sampingnya atau gimana gitu. Atau buttonnya malah terlalu banyak. Tapi ini buat pemain MMO gitu, orang yang main game MMORPG yang mana dia mencet tombol-tombol itu banyak di keyboard 1, 2, 3 sampai 0 buat skillnya. Karena kalau pakai di keyboard terlalu jauh, jadi akhirnya muncullah mouse ini gitu. Yang mana memberikan simplisitas kepada gamer MMO untuk ngeluarin skill-skill karakternya. Jadi yang pertama itu harus reach jauh gitu di keyboard ke atas, tapi ini tinggal di mouse-nya aja, di bagian jempolnya itu mereka bisa ngeluarin aksinya. Nah, karena desainer nggak bisa mengontrol produk dibuatnya, kita perlu menjelaskan motivasi dari calon customer sehingga dengan promosi yang tepat, calon customer akan memiliki ability akan bisa membelinya. Gitu. Membeli ini merupakan salah satu contoh behavior yang mana itu merupakan desired behavior atau behavior yang kita inginkan, behavior dari pengguna yang kita inginkan. Case-nya di sini adalah kita ingin bikin produk yang bakal dibeli sama seseorang, yang bakal menjadi customer. Nah, gimana sih terbentuknya behavior itu? Ini ada chart dari BJ Fogg, pakarnya behavior science, behavior designer. Nah, behavior itu akan terbentuk ketika adanya motivasi pada dari diri user yang kemudian dipicu oleh prompt dan didukung oleh ability. Nah, motivasi itu yang tadi sudah disampaikan itu tidak bisa kita kontrol kan? Itu berdasarkan diri sendiri. Misal aku pingin A, aku pingin B, aku pingin naik haji, aku pingin ke Jepang, aku pingin jalan-jalan gitu. Nah, prompt ini contohnya misal eh, itu hal yang bisa kita kontrol kayak email gitu, terus notifikasi, terus apalagi ya,
post-it, notes gitu, lampu merah gitu, atau lampu hijau tandanya jalan, itu adalah prompt. Dan kemudian ada ability. Ability ini bisa aja kayak fisik gitu. Kita bisa berpikir dan punya uang, punya waktu dan sebagainya. Nah, kalau misal behavior itu tidak terjadi, misal customer-nya itu datang nggak bakal beli mouse-nya, itu kita perlu cek dulu apakah kita udah bikin produk yang sesuai motivasi mereka gitu. Apakah kita udah menghasilkan prompt yang tepat? Apakah mereka punya ability buat purchase? Dan ketiga hal ini itu harus ada di saat yang bersamaan, di saat yang tepat agar terciptanya behavior. Ini nanti pertanyaan di akhir ya berarti ya? Bagaimana? Iya, Kak, pertanyaan di akhir Oh, setelah Kak Zaki sesi pemateri. oke, berarti aku lanjut dulu ya. Eh, kalau kita lihat dari apa namanya chart ini dari grafik, motivation dan ability itu memiliki suatu hubungan gitu. Di mana misal dia punya motivasi tinggi nih, tapi dia ability-nya low. Dia mungkin tidak bakal mengerjakan tasnya itu. Dia mungkin berada di sini gitu. Dia nggak punya ability karena tasnya terlalu hard. Dia punya motivasi tapi percuma, sama aja. Jadi kita perlu motivasi yang pas dan kemampuan yang pas gitu, agar mereka bisa menjalankan behavior yang kita inginkan. Oke, lanjut. Contohnya gimana caranya kita menginfluensi motivasi. Kalau dari BJVOG, dia mengutarakan ada 3 faktor utama yang bakal mempengaruhi motivasi pengguna. Apa yang membentuk motivasi dari pengguna atau seseorang gitu. Di antaranya itu ada sensation, anticipation, dan belonging. Nah, di sini aku mau bawa beberapa contoh dulu aja. Kalau sensation itu artinya dia seeking pleasure and avoid pain. Jadi dia pengen enjoy. Seseorang tuh pasti pengen enjoy dan nggak mau tersakiti gitu kan. Kayak diputusin gitu. Pengennya kalau nembak cewek diterima gitu kan. Nah, salah satu contoh yang cukup berhasil itu dipakai sama Duolingo. Duolingo menggunakan gamification yang dapat memotivasi pengguna buat terus belajar. Nah, di sini itu hal-hal yang bisa apa ya, memancing pleasure-nya mereka gitu. Itu mereka bakal mendapatkan hadiah, mereka bakal mendapatkan status di sini. Kelihatan nggak ya? Bentar. Nah, mereka bakal dapat status, terus ada hadiah XP, mereka diingetin buat punya streak gitu. Jadi mereka bakal terus belajar tanpa kehilangan ini gitu. Jadi mereka bakal takut kehilangan heart atau hati, health point-nya mereka, dan mereka akan mendapatkan hadiah leaderboard. Jadi di sini salah satu contoh gamification untuk menginfluensi motivasi pengguna agar mereka terus pakai. Nah, terusnya misal scarcity gitu. Ini salah satu contoh menginfluensi motivasi yang umumnya sih sering dipakai marketing gitu ya. Jadi kita memanfaatkan produk yang scarce atau produk yang terbatas. Jadi misal contohnya di sini flash sale dari Shopee sama Tokped gitu misal. Di sini ada scarce waktu gitu, waktunya terbatas nih, kamu cuma bisa sampai 2 jam lagi nih baru bisa beli barang ini, cuma 2 jam lagi nih, nanti kamu bakal kehilangan ini loh gitu. Terus di sini ada stok di situ, ada barang yang bakal habis nantinya. Jadi di sini scarcity ini memanfaatkan yang namanya psikologi prinsipal seperti loss aversion dan social proof. Nah, apa itu loss aversion? Loss aversion itu mungkin orang-orang ekonomi ya, psikologi udah yang di sini yang kuliah itu mungkin ngerti gitu ya. Jadi itu perasaan di mana kita itu bakal mendapat rasakan pain yang lebih sakit 2 kali lipat dibandingkan kita merasakan bahagia dengan satu hal yang sama. Misal contoh paling gampang nih, kita masak Indomie, ya kan? Kita masak Indomie, itu pas kita taruh di piring, itu biasa aja gitu. Ya udah makan gitu kan, alhamdulillah bisa makan gitu. Tapi pas kita mau tuang, jatuh ke sink gitu. Nah, itulah salah satu contoh rasa persen. Karena kita rasanya kesel banget kan, kita udah invest waktu, invest buat masak, jatuh gitu kan, nggak jadi makan, akhirnya harus ngulang lagi. Nah, ini yang dimanfaatkan loss aversion. Jadi contohnya pada flash sale ini,
Di sini eh, kita secara desainer, seorang desainer itu secara etis mengubah behavior pengguna yang sebelumnya dia tuh mungkin gak pengen beli produk ini gitu. Mereka tuh nggak terlalu butuh baju banget sebenarnya, meskipun mereka ingin beli baju, tapi nggak terlalu butuh banget. Cuma dengan adanya flash sale, kapan lagi ya diskon nih? Kapan lagi ya ini dapat produk ini di harga segini? Kapan lagi ini nanti habis nih barang ini sold out gimana ya gitu. Nah, ketakutan kita akan hal tersebut itu yang memacu kita buat membeli suatu barang gitu. Memacu kita buat menaikkan motivasi untuk membeli suatu barang. Ini salah satu contohnya. Nah, kemudian gimana caranya kita menginfluence ability seseorang gitu. Di ability ini ada beberapa faktor, 5 faktor dari Depop, itu ada chain-nya, yaitu waktu, uang, physical effort, mental effort, dan rutin. Rutin itu mungkin seperti habit, biasanya seperti apa ngelakuinnya. Kemudian kalau misal physical effort, ya kayak misal jalan kaki gitu, misal ada konser di lantai 1 sama konser di lantai 3 gitu. Kalau misal kamu tertarik sama dua-duanya biasa aja gitu, levelnya sama, motivasinya sama buat melihat keduanya. Tapi dari physical effort, kamu lebih butuh physical effort yang banyak buat di lantai 3 karena perlu lantai 3 kan. Jadi akhirnya mungkin kamu bakal memilih yang di lantai 1. Kecuali motivasi kamu untuk melihat konser di atas itu lebih tinggi dibandingkan kamu ingin lihat konser lantai 1. Nah, itu salah satu contoh physical effort. Kalau mental effort tuh mungkin kayak kita mikir gitu. Kita mikir ketika mau buka pintu. Ini pintunya didorong apa ditarik ya. Nah, itu salah satu contoh mental effort yang terpakai. Nah, ada beberapa cara buat nge-influence ability seseorang gitu. Kita ngefasilitasin biar ability mereka naik gitu. Salah satu contohnya pertama ya yang bisa dipakai itu training gitu ya. Misal webinar, class gitu. Itu nge-influence ability seseorang biar skill mereka naik. Nah, tapi kan untuk mengeluarkan fasilitas seperti kelas, pembelajaran segala macam, dari sisi owner, dari sisi bisnis, itu mereka pasti memerlukan resource fund yang cukup banyak gitu. Mereka perlu ngeluarin sesuatu yang banyak dan belum tentu bisa menghasilkan output yang menguntungkan buat mereka. Nah, misal di produk digital itu kita bisa ningkatin kemampuan mereka nih, sesimpel membuat step yang pertamanya rumit itu jadi lebih simpel. Contohnya misal kita ngisi form, misal laporan pajak, belum laporan pajak ya, form apa ya? Ya pokoknya form yang banyak gitu inputnya kita input status input field itu banyak banget di satu halaman yang sama kayak beli, contohnya misal beli tiket gitu. Kita beli tiket, kita pasti nginput data diri, kita nginput mau pesawatnya di mana, mau kursinya di mana, tujuannya kemana, tanggal berapa, segala macam. Nah, apa jadi kalau misal itu semua itu di satu halaman gitu? Itu mungkin kita bakal kesulitan nih, aduh banyak banget sih formnya gitu, aduh banyak banget, ribet banget gitu. Nah, di sini yang bisa kita lakukan adalah dengan mencang information. Jadi kita ngegrupin informasi-informasi tersebut berdasarkan kategorinya. Misal kayak tadi tiket, lokasi dan waktu gitu. Oh mungkin ini ditaruh di awal aja, jadi user bisa tahu. Gitu. Terus nanti data diri, oke ada data diri itu nanti ada nama, ada nomor KTP, ada usia, terus penumpang yang membawa siapa gitu. Jadi kita bisa meningkatkan ability mereka dengan mengkategorikan form-form tersebut gitu. Jadi contohnya misal kayak di gambar ini, di sini mereka desainer ini kategorikan ada cabin, ada meals, upgrades, payment gitu. Meals nanti jadi di sini fokusnya udah di makanan aja. Jadi user nggak perlu mikir lagi hal-hal yang berkaitan dengan cabin, hal-hal yang berkaitan dengan upgrade. Dia cuma fokus di sini aja. Nanti kalau misal mereka mau edit gitu, ya udah, aku mau edit cabin di mana ya? Aku mau edit nomor pesawatku di mana, nomor kursiku di mana, oh balik ke sini gitu. Jadi mereka nggak usah susah-susah nyari, sekali scan aja mereka udah ngerti. Dan di sini juga kita bisa set expectation dari usernya bahwa form kita ini sebenarnya banyak dan apa aja yang bakal mereka isi. Jadi misal payment, oh ternyata aku perlu bayar gitu. Jadi mereka udah tahu payment. Terus misal upgrade, oh aku bisa upgrade di sini, oke. Gitu. Jadi selain yang pemudah di sini kita juga nge-set expectation buat user apa aja yang bisa mereka lakukan. Nah, kemudian gimana kalau misalnya ability usernya itu udah
tinggi banget gitu. Ini ada salah satu teori dari Bapak Mihaly, sorry aku nggak bisa baca namanya. Bapak Mihaly karena susah banget, maaf ya gitu. Ini salah satu teori yang cukup terkenal sih itu namanya flow state, di mana seorang bakal fokus dan mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Jadi misal contohnya kayak kenapa sih kita tuh kalau lari dikejar anjing atau misal takut sama anjing ya, lari dikejar anjing yang pertama kita nggak bisa manjat pagar itu kita bisa manjat pagar. Nah itu yang namanya flow gitu. Kita bakal mengeluarkan kemampuan kita 100% ketika kita mendapatkan challenge yang sesuai dengan ability kita. Nah mungkin aku nggak terlalu lanjut ke flow-nya karena itu masih di luar expertise sendiri, masih belajar juga. Jadi intinya kalau dari flow ini yang bisa kita lihat adalah eh, ketika seseorang memiliki ability yang rendah dan dia menghadapi sebuah challenge yang terlalu besar, dia kemungkinan akan merasakan anxiety atau takutan, nggak pede segala macam. Misal aku nih contohnya gitu, aku nggak pernah ngajar di depan orang banyak gitu. Aku mendapatkan challenge ini dan aku merasa aduh aku nggak bisa ngajar nih, takut banget gitu. Akhirnya mungkin aku nggak bakal present gitu. Aku mungkin nggak bakal maju karena aku terlalu takut. Aku ngerasa aku nggak punya ability yang cukup dan challenge ini terlalu besar buatku gitu. Kemudian sebaliknya apabila challenge-nya ini eh, terlalu kecil dan ability mereka sangat besar gitu, itu mereka mungkin bakal merasakan bosan, aduh gampang banget sih kayak gini doang gitu, aduh kok kayak gini doang gitu. Nah eh, contoh yang mungkin bakal sering kelihatan itu adalah copy paste. Copy paste mungkin kalau orang yang baru belajar komputer, baru pertama kali pakai komputer, itu mungkin dia ngedrag semua, ngeblok semua itemnya yang mau di copy, klik kanan, cari copy, pindah ke tempatnya, klik kanan, paste, ya kan? Biasanya kayak gitu. Itu hal pertama yang kita pelajari buat copy paste pas belajar komputer. Nah, buat orang yang baru belajar itu udah cocok banget gitu. Mereka udah ngerti flow-nya gimana caranya copy dan paste biar item yang mau kita bisa copy itu bisa pindah. Nah, tapi gimana jadi kalau orangnya udah ngerti banget nih sampai copy paste gitu. Buat mereka itu mungkin eh, ribet banget. Itu membutuhkan physical energy dan effort yang banyak gitu. Aduh, males banget sih harus ngeblok dulu, klik kanan, baru bisa copy, terus klik kanan lagi, paste gitu. Nah, disitulah peran pentingnya shortcut buat power user atau user yang udah memiliki ability tinggi. Jadi mereka udah mungkin tinggal Ctrl A, Ctrl C, pindah, Ctrl V, udah cuma sesimpel itu. Nah, shortcut yang baik itu adalah shortcut yang ditunjukkan gitu. Misalnya ini contohnya dari aplikasi linear. Eh, Ketika membuka search bar atau comment bar, nanti bakal muncul list yang bakal mereka lakukan. Misal mereka ingin bikin task. Di sini kalau buat orang yang udah jago, udah power user, udah sering pakai aplikasinya, udah tinggal buka ini, chat C, langsung jadi tasnya. Tapi kalau misal orang yang baru, mungkin dia bakal untuk ini. Tapi dari sini dia juga belajar, oh ada shortcut gitu. Jadi di sini kita juga meningkatkan ability dari usernya. Itu adalah shortcut yang baik. Nah, lalu untuk prompt. Prompt ini kata lainnya mungkin trigger. Jadi hal-hal yang nge-trigger buat munculnya sebuah motivasi. Sebuah behavior. Nah, ada beberapa jenis prompt yang dia itu targetnya beda gitu. Misal contohnya ada Spark gitu. Spark ini buat seseorang yang punya kemampuan yang tinggi, ability yang tinggi, tapi motivasinya rendah. Jadi kita prompt-nya ini harus meningkatkan motivasi dari pengguna juga. Kemudian dari fasilitator, di mana prompt ini cocok untuk orang yang udah memiliki motivasi tinggi, tapi tidak punya ability. Kemudian ada signal, di mana prompt ini yang akan dikeluarkan, ditargetkan untuk orang-orang yang memiliki motivasi tinggi, tapi ability-nya juga tinggi gitu. Nah, contohnya dulu di prompt ya. Misal contohnya ini sebuah game gitu. Jadi ada ceritanya ada Adam, seorang freelancer yang dia punya HP ROG Phone 6 gitu. Udah bagus banget kan buat main game.
terus senang banget dia main Genshin, tapi akhir-akhir ini dia udah bosan buat grinding plus gacha karena dapatnya ampas terus, dapatnya jelek gitu. Nah, di sini dia tuh udah punya ability yang bagus. HP-nya udah ROG gitu. Udah pasti bisa main. Dia freelancer, punya waktu banyak dan mungkin udah punya duit sendiri gitu. Tapi dia udah bosan, motivasinya rendah. Dia nggak punya motivasi karena gacha jelek gitu. Nah, di sini pada situasi ini memberikan harapan dan mempertegas fear atau ketakutan gitu, fear of missing something gitu. Kayak misal ini ada suatu event di Genshin. Aku sebenarnya nggak main Genshin sih, cuma lihat ini sebagai contoh aja. Di sini ada namanya Windblown's Breath. Kalian bisa mendapatkan experience yang terbatas di waktu. Jadi kayak misal tadi yang sebelumnya kita udah bahas, itu ada scarcity, ada keterbatasan di mana seseorang akan takut kehilangan kesempatan tersebut. Nah, di sini ada event di mana bakal ada floating island yang hanya muncul pada event ini. Jadi ini event terbatas nih. Kalau misal kita nggak ikut, kita nggak bakal tahu bentukan pulaunya kayak gimana. Kita nggak bakal dapetin item yang ada di pulau itu. Kita nggak bakal bisa jalanin quest yang ada di item itu. Nah, prompt seperti ini merupakan spark prompt. Jadi ini trigger, ini CTA, ini call to action namanya. Ini iklan juga yang mana nanti bisa meningkatkan motivasi pengguna yang dia sebelumnya misal bosan gitu. Ada event terbatas nih, kalau aku nggak ikut, aku nggak bakal bisa dapat itemnya nih. Harus main gitu. Akhirnya yang sebelumnya dia nggak main mungkin karena bosan itu udah mau pensi, mungkin malah udah males lah, nanti aja online-nya dikit-dikit aja, mainnya pas tenggang gitu. Kan ada event ini yang eventnya terbatas waktunya, akhirnya dia join, dia buka aplikasinya lagi, dia buka gamenya lagi, dia main gamenya lagi, dan mungkin bahkan ngajak temennya. Ini salah satu contoh faktor. Kemudian fasilitator prom. Ini cocok buat tadi bilang itu motivasi yang udah tinggi, tapi ability-nya kurang gitu. Misal contohnya, ini ada di game namanya Motorways. Kita ketika buka suatu game, gak cuma game sebenarnya, kita buka suatu aplikasi, itu kita udah memiliki motivasi yang tinggi untuk menggunakan aplikasi tersebut. Jadi kita udah kepo banget nih gitu, pengen main game ini gitu. Kita udah kepo banget sih gimana caranya jual beli gitu. Misal kamu mau buka toko online, pertama kali buka itu kita udah punya high motivation tapi nggak ada ability-nya. Nah, salah satu contoh yang bisa meningkatkan ability user itu adalah Coach Smart namanya. Ini Coach Smart. Tutorial, tooltips atau ya tooltips mungkin paling gampang dan tutorial ya. Jadi pertama kita dikasih tutorial dulu kalau kita tuh bisa melakukan ini gitu. Jadi kita diberikan informasi sebagai user agar meningkatkan ability. Jadi ini contohnya mungkin sama kayak kita ngasih kelas gitu, kita ngasih webinar. Di mana webinar itu nanti yang bakal meningkatkan skill kita. Nah, di sini Coach Mark itu berperan seperti itu gitu. Kita nge-influence pengguna biar mereka tahu cara mainnya. Di sini contohnya sebelum ribet, Mini Motorways itu menggunakan prinsip yang namanya progressive disclosure. Sebelumnya minta maaf ya kalau banyak jargon. Jadi progressive disclosure itu proses di mana kita mengeluarkan apa ya namanya ya? Mengeluarkan penjelasan atau sesuatu itu step by step. Jadi nggak langsung advance, nggak langsung kompleks, tapi kita cicil dulu dari yang paling kecil. Contohnya ini gitu. Ini dia disuruh buat jalan dulu. Nanti baru nambah rumah, terus nambah cabang, terus nambah cabang lagi, warnanya ada 2. Terus warnanya nambah lagi bikin jembatan. Jadi yang pertamanya cuma dari jalan doang gitu. Terus kita diajarin hapus, kita ajarin gambar jalan lurus. Akhirnya nanti jadi nambah rumah, belok-belok, nambah cabang, cabangnya miring, warna nambah banyak, warna nambah banyak lagi, terus bikin bundaran, bikin jembatan. Jadi dengan menyicil informasi tersebut, kita cicil dari yang paling gampang dulu sampai yang paling susah, itu nanti bakal perlahan-lahan meningkatkan ability di user. Karena mereka sudah terbiasa dengan hal-hal yang basic, seperti mungkin balik lagi ke yang ini, jadi mungkin mereka pas awal tuh masih di sini gitu. Mulai nih kita cicil, sampai sini gitu.
kasih challenge lagi, thread sini kasih challenge lagi. Jadi biar mereka tetap terus jalan dan tetap terus main. Kemudian mungkin signal prompt ini yang biasa digunakan buat orang-orang dengan motivasi, udah punya motivasi tinggi dan ability tinggi. Dan contoh paling simpelnya itu kita ingin bangun pagi ya kan, terus kita punya ability buat bangun, cuman kita butuh reminder aja sih biar bangun itu. Ada alarm di situ. Jadi kita dapat alarm, kita bangun. Oke, matiin. Kemudian sesimpel post-it reminder gitu. Kita tempel di kulkas, kita tempel di depan, kita tempel di tembok yang sering kita lihat gitu. Hari ini nge-gym, jangan lupa hari ini makan siang sama A, hari ini ada konser. Udah kita udah punya ability, misal udah punya tiket, udah emang kita pingin nonton konsernya, dikasih reminder itu udah kita tinggal berangkat. Kemudian ini lampu hijau gitu. Lampu hijau ya kayak misal udah lampu hijau nih terus kita ditantin-tantin dari belakang itu kan kesel juga kan. Ini macet toy gitu kan. Kalau misal gak macet juga udah jalan gitu. Cuman dengan cukup sebenarnya dengan signal hijau aja kita udah tahu kalau tadi udah jalan karena kita juga pengen pulang gitu. Gak mungkin kita bakal diem doang gitu kan. Jadi signal seperti ini aja udah cukup. Dan mungkin itu aja kayak dari aku yang bisa disampaikan, yang bisa aku bagiin buat sekarang. Mungkin kalau next yang mau diskusi lagi atau mau ngobrol UX design yang lain karena di sini aku mencoba bawa topik yang agak berbeda ya. Yang biasanya kalau di kelas-kelas tuh umumnya lebih ke UX design itu apa, terus design thinking itu apa. Nah karena kemarin aku udah tanya Sandi, kalau kalian udah disampaikan sama Sandi juga design thinking, jadi daripada aku double-double ya, jadi aku cuma coba memberikan sesuatu yang berbeda. Yang sebenarnya di sini aku juga masih belajar juga, jadi semoga ini bisa bermanfaat. Dan kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Terima kasih. Kembali ke Nadia. Oke, teman-teman, kira-kira ada yang mau bertanya nggak nih? Ayo kita mumpung Kak Zaki masih ada di sini yang memberikan penjelasan lagi terkait UI UX untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh banget di kolom komentar juga, di kolom chat yang ada di Zoom ini, atau mau ada yang open cam atau mau open mic juga tuh boleh banget ya. Mumpung Kak Zakinya masih ada di sini nih teman-teman bisa ngejelasin secara langsung pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah, keburu waktunya kita sedikit lagi karena mau selesai. Nah, teman-teman boleh banget nih ngasih pertanyaan ke Kak Zaki terkait UI UX yang udah dijelasin dari tadi nih sama Kak Zaki gitu. Nah, mungkin aku pengen tanya dulu deh sebelum teman-teman yang lain bertanya ke Kak Zaki. Mungkin Kak Zaki seberapa penting sih US user experience itu diketahui dalam orang kepada seseorang di dalam sebuah buah bisnis gitu. Jadi seberapa penting US user experience itu sih? Gimana menurut Kakak? Pertama balik lagi kitanya mau bikin produk apa gitu. Apakah kita bikin produk fisik atau produk digital? Karena kalau UX sendiri itu sebenarnya seperti yang aku bilang tadi itu sebuah proses gitu kan, proses untuk mendesain sebuah experience. Yang mana mungkin kalau di bidang yang lain gitu, misal di tata kota, di sipil, di arsitek, itu mereka nggak punya user experience designer di situ. Tapi ilmu-ilmu mereka itu juga membuat sesuatu yang membuat experience lebih bagus. Contohnya gimana caranya biar akses dari lobby A ke lobby B itu lebih cepat, nggak perlu lift, nggak perlu tangga, nggak perlu segala macam. Jadi kalau buat pentingnya seberapa pentingnya kita perlu tahu UX buat di company itu tergantung pada kita buat gitu. Dan misal produk digital itu kita benar-benar khusus kita perlu tahu apa itu UX design karena kita juga ingin membuat sebuah produk yang pasti menyelesaikan solusi dari user. Karena kalau tidak menyelesaikan solusi dari user, mungkin mereka nggak bakal pakai gitu. Jadi misal kita bikin laptop, tapi dia cuma bisa Linux doang gitu, sedangkan mereka butuhnya Windows. Ya mungkin mereka nggak bakal pakai. Ya mungkin kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Zaki. Nah, mungkin ada ya beberapa nih udah nanya nih di kolom chat ada dari Kak Naufal. Kak Naufal ini bertanya, mengapa sih hampir setiap marketplace atau layanan jasa dalam aplikasi di Indonesia memiliki UI UX yang mirip satu sama lain gitu. Nah, bukannya keunikan dan karakteristik malah nggak ada bedanya ya kalau kayak gitu.
Nah, kan kalau misalkan Kak Nova juga ngasih contoh juga nih, kalau misalkan di Jepang, kebanyakan marketplace atau layanan dalam bentuk aplikasi memiliki lebih banyak tulisan ketimbang desain seperti pengguna aplikasi di Indonesia. Nah, menurut Kakak sendiri ini pendapatnya gimana nih terkait hal tersebut? Oke, silakan Kak. Oke, terima kasih Novel pertanyaannya. Kenapa setiap marketplace atau jasa lain aplikasi itu mirip? Kalau kita balik, bentar tadi pertanyaan apa ya? Lupa aja. Nah ini, sorry. Ability gitu. Kita influence ability, di sini ada rutin, ada habit. Nah, kenapa desain, misal e-commerce gitu ya, itu sama semua gitu. Di depan langsung katalog, langsung ada listingnya, kita tap cart-nya, nanti muncul detailnya, kita pencet buy, atau kita pencet add to cart, nanti masuk ke keranjang, baru kita purchase, nanti kita milih pembayaran, nanti kita mungkin pilih drivernya siapa, tujuannya kemana, baru kita transfer ya kan. Umumnya seperti itu. Kenapa gitu? Karena pertama kita lihat dulu ke rutinitas kita, ke habit kita ketika misal belanja offline gitu. Gimana sih kita belanja offline? Kita belanja offline tuh biasanya misal minimarket ya. Kita jalan nih, kita buka pintu, di situ kita udah lihat barang-barang ada di display. Itu mungkin bisa disamain dengan katalog yang ada di homepage sebuah e-commerce gitu. Karena kita kalau buka aplikasi langsung muncul nih barangnya apa aja. Sama seperti kita belanja offline langsung di minimarket, kita buka pintu, kita bisa lihat barangnya ada apa aja. Di situ ada kategorinya, mereka barang-barangnya dikelompokin. Terus kalau mau belanja, kita datang gitu, kita ambil barangnya satu, masukin ke keranjang gitu. Pun kalau kita mau tanya tentang barangnya, yang seperti halaman detail page di e-commerce gitu, itu bisa kita tanya ke penjaganya gitu. Kita tanya, akhirnya dapat nih detailnya. Nah, itu salah satu rutinitas dan ada satu apa ya namanya ya? Mungkin prinsipal sih. Jadi user itu tidak hanya berkunjung pada website aja, tapi juga ada di tempat yang lain itu. Jadi mereka juga pasti expect hal yang bekerja di website A itu juga bekerja di website B gitu. Apalagi misal dia suka banget sama website A gitu, terus baru nyoba website B. Nah, kalau misal ada satu hal yang beda banget jauh dan kita nggak bisa ngedeliver itu dengan baik, kita nggak bisa ngejelasin kenapa kita berbeda, itu mungkin website B bakal ditinggalin gitu. Itu kenapa sama. Kemudian kalau Jepang ya, eh, ini kalau Jepang itu aku kurang paham. Mungkin sebaca aku itu dia memang terpengaruh sama budaya mereka gitu. Dan kalau sempat aku tanya-tanya juga sama mentor dan orang yang bekerja di Jepang sendiri, orang Jepang itu sensitif akan sebuah informasi gitu. Jadi mereka nggak suka ada informasi yang miss. Itu makanya kenapa di situ banyak informasi yang ditulis gitu. Kayak marketplace mereka itu berbeda sama marketplace kita. Kalau kita mungkin clean gitu, foto, gambar, namanya aja gitu. Terus kalau misal banner ads di mana? Misal di jalan itu, baliho segala macam itu udah gambar gede, slogan, tagline beres gitu kan. Tapi nggak berlaku di sana. Di sana tuh perlu detail. Kamu tuh kalau mau kontak kemana, websitenya di mana, alamat kantor mungkin di mana, ini bisnisnya tentang apa, ini produknya tentang apa. Jadi uh, mereka sampai sedetail itu gitu. Uh, Kalau misal tertarik buat UX in Japan gitu ya, itu mungkin bisa cek Instagramnya, namanya kalau nggak salah Carol Huang atau Icon Diary. Dia itu UX designer di, aku lupa, UX designer, product designer di Rakuten kalau nggak salah, atau Amazon Jepang lupa. Dia suka nge-share UX di Jepang gitu. Karena memang style di Jepang dan negara-negara serumpunnya itu memang agak berbeda karena terpengaruh budaya juga, dan ilmu tentang UX juga di situ tidak terlalu di apa ya, nggak dikejar banget lah ibaratnya. Jadi mereka sudah terjebak di status quo karena udah ngerasa ini udah berhasil, jadi mereka pakai terus. Jadi itu yang bisa aku bagikan dan semoga aku. Oke, thank you. Oke, semoga menjawab ya Naufal atas pertanyaannya. Nah, mungkin di sini ada dari Kak Rizky yang udah raise hand nih. Silakan Kak Rizky. Oke Kak, saya ingin tanya dari sisi sebagai startup digital deh. Kalau semisal emang masih dalam
tahap MVP produknya gitu, sehingga ada usability test buat uji UI UX-nya. Saat kita dapat feedback dari user testnya, gimana sih Kak cara buat nentuin prioritas yang harus kita benahi dulu gitu? Thank you. Oke, itu maksudnya prioritas dari hasil misal kita testing itu kita ditanya, kita dijawab jawabannya gitu ya. Iya, Oke. Gimana caranya nentuin prioritas? Pertama, eh, mungkin balik lagi ke produk goals kita apa? Task kita itu yang mau kita, sorry, gini aja. Behavior yang mau kita bikin nih ke user gitu. Behaviornya seperti apa gitu. Dan hal mana yang kira-kira bakal mempengaruhi. Misal kalian punya aplikasi Synology nggak? Atau pernah pakai nggak gitu? Kalau misal pernah pakai atau belum pernah pakai, jadi misal kita mau beli tiket gitu. Kita mau beli tiket dan mereka ternyata nggak jadi beli tiketnya. Kenapa mereka nggak jadi beli tiket gitu kan, kita perlu tahu hal itu yang mungkin tadi udah muncul hasilnya di usability testing gitu. Misal buttonnya nggak kelihatan, terus flow-nya nggak jelas. Nah yang perlu kita tahu itu kalau misal balik ke deck yang tadi, itu hal mana yang kira-kira bakal mengganggu di antara M, A, dan P tadi, antara motivasi, ability, dan prom yang tadi. Apakah kita triggernya kurang, apakah CTA-nya kurang jelas gitu. Jadi itu yang perlu kita filter dari usability testingnya. Kita perlu tahu sebenarnya tuh di 3 poin ini yang mana sih yang kurang dari kita gitu. Apakah emang motivasi pengguna yang nggak ada gitu, jadi mereka nggak pakai, atau kita kurang influence ability mereka. Jadi dari hasil UT tadi usability testing itu mungkin bisa kalian coba filter dulu. Kira-kira output atau hasil yang jawaban yang mereka berikan ketika testing itu relate sama motivasi kah, relate sama ability kah, relate sama prom atau enggak gitu. Jadi di situ kita kategorin dulu lihat mana, baru kita filterin lagi kira-kira mana yang bakal berpengaruh banget. Nah, perlu diketahui juga faktor yang paling penting kita atur itu sebisanya adalah prompt gitu atau triggernya. Karena trigger juga sebenarnya itu bisa memacu motivasi pengguna kayak tadi misal bannernya Genshin Impact gitu. Itu sebuah call to action, itu sebuah trigger aslinya, itu sebuah prompt yang mana juga menginfluence motivation karena bikin user tertarik. Jadi karena motivasi itu nggak bisa kita atur, yang bisa kita atur tuh lebih ke promnya aja, prom dan mungkin fasilitasi ability. Jadi mungkin kita bisa fokus ke dua itu dulu, nanti baru ke motivasinya kayak gimana. Mungkin kayak gitu sih. Semoga menjawab ya. thank you. Oke, thank you Rizky. Nah, di sini juga ada yang bertanya lagi nih dari Kak. Di kolom chat itu ada Kak Aprilia, yaitu dia bertanya, terus apa aja ya Kak yang paling gampang buat pemula untuk belajar UI UX dari awal? Apa ada website yang gratis buat belajar UI UX? Kalau tools pertama, tools itu sebenarnya tools apa aja itu bisa dipakai ya. Mau pakai Photoshop, mau pakai Illustrator, mau pakai Adobe XD, mau pakai Figma itu bisa. Tinggal kita coba dulu mana yang cocok. Cuman yang umum dipakai di industri itu ada Figma, ada Sketch, ada Adobe XD. Jadi Figma itu umum dipakai karena dia udah all-in-one untuk buat prototype, bisa buat wireframing, bisa buat brainstorming, bisa buat kolaborasi bikin wireframe. Jadi itu salah satu tools gratis yang mungkin cukup direkomendasiin sama praktisi-praktisi UX di luar karena bisa dipakai di mana aja, gak peduli OS-mu Windows atau Mac gitu. Itu buat desain tools. Karena itu umum sih. Kalau mungkin tadi source buat belajar gitu ya, website gratis. Sebenarnya aku nanti udah ada yang share juga, mungkin dari Nadia nanti ya. Jadi aku nanti ada deck PDF sama PDF link resource-nya. Kalau web yang aku rekomendasiin sih sebenarnya kalau selain Indo ya, kalau di Indo mungkin bisa cek Instagramnya Halo Designers gitu karena suka nge-share hal-hal berbau UI UX dan mereka juga udah punya forum atau komunitas buat UX designer. Jadi mungkin bisa di situ sekalian bikin networking gitu, connect ke sama praktisi designer, saling berbagi info gitu. Nah, kemudian ada satu web lagi namanya Growth.design.
Di situ kalian bakal banyak belajar tentang psikologi prinsipal yang sebenarnya tuh sering banget dipakai sama UX designer. Karena ketika kita mendesain sesuatu itu nggak cuma asal taruh blok atau nggak taruh komponennya aja, tapi kita harus tahu alasannya apa, kenapa button A itu ada di bawah, kenapa nggak taruh di atas. Karena di situ juga Mika banyak case study, banyak contoh-contoh yang mereka kupas tuntas, kayak misal kenapa websitenya Airbnb kayak begini gitu. Nah, si UI design ini jelasin kenapa webnya kayak gini, proses apa yang ada di balik layar gitu. Kayak kenapa mereka bisa sukses, kenapa mereka bisa gagal, dan apa yang bisa diperbaiki dari situ. Nah, itu salah satu web gratis yang menurutku apa ya, sangat sangat apa ya, sangat insightful banget lah gitu. Karena di situ kalian bakal bisa banyak belajar. Itu sih kayaknya. Ini kalau mungkin mau ketik. Oke, semoga menjawab ya dari Kak Aprilia terkait pertanyaannya. Oke, nah mungkin nanti aku bakalan share juga materinya yang pernah aku share juga filenya di Telegram. Nah, nanti mungkin aku taruh file-file yang setiap pertemuan itu di situ. Nah, mungkin kalau misalkan tidak ada yang ingin bertanya lagi, mungkin aku bisa close ya. Teman-teman, kalau misalnya teman-teman ada yang ingin bertanya, boleh banget nih sebelum menutup pembicaraan kita kali ini di materi hari ini. Nah, mungkin kalau misalnya nggak ada yang bertanya, aku ingetin juga untuk teman-teman mengisi absensi yang ada di link Zoom chat ini di bawah. Nah, mungkin nanti aku juga sekalian informasi deh buat teman-teman. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan absensi itu hanya di-share untuk kelas aja gitu. Jadi untuk yang ikutin kelas dan aku share-nya itu di kolom chat aja. Nah, jadi untuk teman-teman yang nanya-nanya, Kak, aku belum dapat link absensinya. Nah, itu bisa kalian buka aja Future Skill di website-nya. Nah, itu kalian bisa absensi sendiri atau mungkin dari link yang aku sudah share juga nih di kolom chat Zoom ini. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang nanya lagi yang di grup Telegram, aku mungkin mohon maaf banget aku nggak bisa jawab karena memang link absensi akan di-share hanya di link di Zoom kali ini aja. Setiap pemateri, pokoknya setiap pemateri per seminggu sekali itu bakal aku share di kelas ini aja gitu. Jadi mungkin aku nggak bakal share lagi di Telegram juga nanti. Nah, mungkin hal itu aja sih yang aku ingin reminder juga, dan juga makasih banyak untuk Kak Zaki atas pemateri hari ini yang udah ngejelasin banyak banget terkait UI UX juga. Nah, sebelum memasuki hal itu, aku juga ingin menyimpulkan bahwa pada hari ini sebenarnya user experience memiliki seperti BMAP atau behavior adalah bentuk respon dari MAP. Nah, MAP itu apa sih sebenarnya? Yaitu motivation, prompt, dan ability. Nah, behavior ini terbentuk dari respon adanya motivation pada diri user yang dipicu oleh adanya prompt dan didukung oleh adanya ability dari user di waktu yang sama. Nah, sebenarnya bagaimana sih bisa produk mempengaruhi user atau pengguna untuk peningkatan motivasi agar si user ini tertarik dengan menggunakan produk tersebut. Nah, contohnya itu seperti flash sale yang ada di e-commerce yang seperti misalkan Shopee atau Tokopedia. Nah, itu kan mereka pasti ada menu flash sale. Nah, mungkin itu adalah salah satu pemicu bagi yang kita sediakan sebagai user experience untuk para pengguna yang lihat itu menunya. Jadi orang-orang tuh awalnya nggak tertarik untuk membeli barang, taunya ketika melihat flash sale tuh jadi tertarik untuk membeli barang gitu. Jadi kita sama aja kayak mengubah yang awalnya si pengguna ini nggak mau beli, terus akhirnya jadi beli lagi, membeli barang yang di flash sale gitu. Jadi ya